Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa wafaqana limutaba'ati sunnatihi wal bahiyati saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu an, hai segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah, kabul segala hajat berataan. Ini ulun baca manaqib aja dulu lah, kena jenak yang lainnya. Dan aku lihat debat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang iakan menakib gurunya serta dibaca pada tiap-tiap tahun sekali, itu pada hari ketika wafatnya serta baca Quran dan tahlil dan bersedekah menasa kuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW, padahal tiada minta izin kepadanya, ini adalah ziarah hanya sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai hak mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengamalkan musyahadat wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan adat daripada hak dan melawaniakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah dia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah maka bangkit ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitnya sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, yang terlebih afdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu banyakkan puasa sunat dan banyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lezat tidurnya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwannya, yang tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya baca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiada suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah kabaki, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari lah berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu.
dan adalah radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqat dan hakikat yang memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman itu yang khalwatnya, maka dipakaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan baju putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman itu dengan baju putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Hadratul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri untuk mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarikat kepadanya, lalu dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir, jangan kada percaya kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang. Dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, sebanyaklah orang yang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh niscaya masuk ia jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan aku mengamalkan baca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu segala muridku, hai segala muridku, sumbah yang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan akan zikrullah wuduan wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wadatul af'al dan wadatul sifat dan wadatul zat dan muraqabah, dan banyakkan akan baca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad SAW, banyakkan akan istighfar dan menyampaikan segala hajat manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambah kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada muridnya, sugianya akan banyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka dan segala hal. Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan setengah daripadanya perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain, artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, daripada jahilnya kepada mengetahui, dan daripada ketomaknya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Dan setelah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya dia mendapatkan rasa majzub dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akal yang bersyariah diganti dengan akal yang bangsa robbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat, dan af'al diganti dengan rasa adam mahdun, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majzub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratil maut lagi diluaskan oleh Allah akan rizkinya yang halal itu dengan nampak dan mujarab. Dan setengah pada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeru akan daku ya Saman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya aku serta aku tolongi akan dia. Dan perkataan dari Tuan Syekh Muhammad Saman, menurut segala kami aulia Allah tiadalah kami mati, melainkan kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka bila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu baca Al-Quran dan berzikir, maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan baca Al-Quran dan berzikir seperti sabda Nabi SAW dosa-dosanya.
Syahdan adalah hal Tuhan Syekh Muhammad Saman itu ketika dia mengkhabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jannah kala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan setang daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada perkataannya pula, dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad SAW pada zaman sekarang hingga segala orang kafir sekalipun. Alhamdulillah tidak dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Syahdan adalah yang tersebut dan muhtasar ini setengah daripada karamatnya, dan jika engkau hendak mengetahui segala karamatnya yang lain daripada ini, maka lihat dan kitab manakib yang besar. Dari karena karamat Tuhan Syekh Muhammad SAW itu tidak terhingga banyaknya, tetapi aku sebutkan dalam muhtasar ini hanya sebagian dari karamatnya itu supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Kiranya cukuplah dan muhtasar ini bagi orang yang mentasbihkan akan dia. Syahdan adalah dikeluarkan nama Tuhan Syekh Muhammad Saman itu daripada Lauhul Mahfuz, dan sekarang pada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu dalam kitab Tabaqat bagi Sayyid Ahmad Asyarnubi. Maka lihatlah di kitab Tabaqatnya itu. Nah, kitab Tabaqat dari Syekh Saman ini sangat banyak cerita tentang Syekh Saman. Ini Syekh Saman ini seorang aulia Allah yang sangat luar biasa. Yang karamatnya itu zahir kepada kita, yaitu bisi murid emas tercinta yaitu Datuk Kelampayan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan. Nah ini nang zahir, jadi nang nyata karamat Syekh Saman bisi murid nang luar biasa. Dan lawas pada Syekh Saman di dunia, karena Datuk Kelampayan 205 umur, Syekh Saman cuma 54. Tapi urusan tatuh aja tatuh Datuk Kelampayan. Nah, tapi rendahnya hati Datuk Kelampayan lawan Syekh Saman walaupun namun ilmunya dianggap melebihi pada kita. Pada sorong mau aja mengaji dah dengan lain zaman kita ini kadang-kadang merasa gurunya pada sorong, karena tahu orang terdahulu enggak makannya banyak sorong guil-guil gigi nah kalau makan behimat hanya pandang ilmunya lah. Hanya kadang-kadang kita memandang orangnya aja, pandur ila maqal wala tandur ila man qal. Pandang isi apa ucapannya, jangan mandang orangnya. Jadi ya apa aja tak, artinya pandang yang bagusnya aja. Lawan sidin tadi ketujuh, menghayal-hayalkan tentang kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan. Bila dapat nikmat, dikuya ya paling kada ucapan terima kasih. Mungkinnya lamun orang ketujuh mengatakan nang sakit kada mau tenang hidup, becari koler putingnya, kenapa nang sakit jadi ingatakan, cuy ingatakan nang nyamannya aja insya Allah. Laki bininya tuh ingat nang nyamannya kada bapak lama aja awak, ini malah banyak anak malah berkurus awak. Aturnya banyak nikmat. Nah, ayolah kita contoh sudah. Bagaimana Datuk Kelampayan selama mengaji lawan Syekh Saman Al-Madani, masya Allah luar biasa sidin. Nah, terkenal Syekh Saman ini ahli syariah wa tariqah awal hakikah. Ilmu syariat sidin menguasai. Ilmu syariat tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi hukum itu lain-lain. Kalau di hukum tauhid 3 hukum, wajib, mustahil, harus. Kalau di hukum syar'i 5 atau 7. Hanya 5 wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Menyetujuh tambah 2 sah lawan batal. Yang ketiga hukum adat. Nah, hukum adat nih napi isbat. Isbat napi. Ini hukum adat. Nah, contoh kita makan kanyang, nah isbat ngarannya. Makan kasing kanyangan, nah ngarannya napi. Kawin oleh anak wajar aja orang kawin. Kasing kawin anak pintaan mana. Nah, itu artinya napi isbat. Nah, karena yang berlaku alam dunia ilmu syariat tadi harus saja berataan. Nah, wajib kepada Allah, mustahil kepada Allah. Namun kita nih harus saja
harusnya panjang umur, harus saja handap umur. Cuma ya jalur ahlus sunnah wal jamaah banyak-banyak berdoa. Jalan dua, berdoa dan berusaha. Jadi kada kawat meninggalkan usaha. Kalau pang dalam kamar aja, ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan. Napa misalnya, tapi berani aja di rumah tasbih aja dikatain. Lain makomnya kita, lain orang yang sudah milioner. Tafsir min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu orang yang sudah takwa, dasarnya ilmu dan amal. Nah, namun sudah wujud-wujud takwa, datang anaknya asal jangan mogok aja. Baras datang di kampung hanya mulai bertanaman, sidin sudah barasannya. Orang iwak nukar, sidin dianjuri orang aja. Iwak hidup datang, iwak mati datang juga. Masya Allah. Cuma wa may yattaqillah, padahal ilmunya sudah lengkap aja. Datuk Kalampayan meninggali. Cuma kitanya nih kadang-kadang tuntutan juga kurang. Mengaji juga tak banyak buring ya. Kadang aja bapak jam bener, tapi tak mimpi sama. Ini Datuk Kalampayan yang sampat bertamu Syekh Salman Al-Madani. Nah, ini pang jamaah haji. Nah, di mana ziarah kubur Syekh Salman? Kadang ada di sini Pak, bekijing bokubah pengaran lokasi bener pintangan situ. Nah, di mana lokasi bini-bini Nabi nang 9. Nah, kada jauh ke lokasi itu juga tang bari salam aja. Ini orang wali itu jangan datang ke sana, sini kan kita memberi salam. Apalagi yang sudah masyhur aja ziarah sir, abah guru sekumpul melajari. Barangnya digaris dah, nah HP kah diandak, tapi rasa-rasa di hadapan kuburan itu kan ziarah sir ngarannya. Jadi kalau sampai permasalahkan lagi, yang penting ziarahnya. Maka munsir tadi kadang alih nukar kambangnya, nukar kambang di mana mandak. Di Kalambur rasa kawin pulang guru surat. Ini dulu-ulun pang guru surat. Mudah nih bahasanya dulu-ulun pulang. Serah aja pang, terah ya tergantung rezeki juga. Nah, ini seseman ahli syariah wa tariqah. Tariqah tadi nang 3 macam diamalihakan tariqah, maknanya sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan ilmu. Mbak amal juga kadang-kadang ilmunya lepas. Sembahyang aja, tapi asal sembahyang nang kayak apa orang sembahyang itu berisi semuanya mulai Allahu Akbar sampai salam. Kita kata kesan tahu aja ndak imam tuntung juga. Nah, ya asal sembahyang mestinya dipelajari bujur-bujur. Apalagi kada tahu umur sudah 80 lebih karena tahu di tujuan sembahyang, kasihan. Cangkal aja turun ke masjid, turun ke langgar tahu lagi. Malah tukang pangnya sih dan banyak sudah Tuhan lagi mbah timbul mbah kada. Apalagi langlam semingguan kada ada bagarakan lalu. Hamuk masyarakat kenapa jar maka digaji. Maka sakaumnya digaji sebulan sekian, tapi besahur kadada subuh makinnya ditanggil panitia. Nah penang ya ulah hendak kayak bangun tahajud, bangun bakajutan mau kapal lebih atas bawah. Kenapa orang mau nyonang aja panitia hendak pebini kah adalah nang mau jar. Cariakannya baca carian di kampung saya ada nang mau. Kawin ngarang kada rumah kuring aja di perumahan masjid. Isa kali banget aslinya sahur nang larut, ini sampai bang subuh pun kada bagarakan juga. Mbah kawin jadi hati-hati mbah kawin lah kabina larut pulang. Ya semuanya yang baik semuanya dasar ilmu iman insyaallah ini aja yang penting mana iman dan Islam. Iya soalnya kaumnya berdatangi belum, kenapa kaum juga kada lagi bagarakan. Iya ulun hendak kayak bagarakannya tapi mikrofon ulun tinggalan. Nih kada bunyi lagi nya tinggalan mikrofon. Dikirnya gen lain mikrofon tinggalan tuh mbak orang banasit hanya
kan lain bunyi nih. Dikir juga kan ada kan mapat alifnya baris fathah bunyi mun napa tahu. Ahli syariah wa tariqah, bagaimana kita menanggulangi ilmu syariat, ilmu tariqat. Kalau hakikat ini sudah ilmu masuk makom dzauqiyah, man lam yaduk lam yadri. Sama model makan juga, orang makan timbul kanyang, kau lah ngesahkan kanyang, paling kan kanyang hande itu bener. Mendak tahu makan juga di kanyang, untuk kalau barangnya kawin nyaman benar kawin aja, mau kada kawin kau lah mau jutakan nyamannya, maunya kawin, gitu aja, mau nambah nggak tahu kesah, ya mudahannya kabul hajat bertahan. Nambah betul haji ini terutama malam ini tanggal 1 Dzulhijjah sudah ditetapkan Menteri Agama oleh Kiai Nazaruddin Umar tadi menyatakan bahwa malam ini tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah persiapan beristirahat jamaah haji kita yang ada di tanah suci Makkah hendak menuju Arafah. Dan kita mendoakan aja mudah-mudahan jamaah haji seluruhnya, mobil khusus jamaah haji kita Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, mudah-mudahan diselamatkan, disehatkan badannya sehingga melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan sempurna dan sesuai apa yang diatur selama belajar manasik, dan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur balik ke kampung, karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur kada ada balasan kecuali surga, dan buliknya kayomi waladatku ummuh, seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Buktinya jemaah haji bersih. Kita nang di sini mahadang kada asaan memaluk menciumnya, kalau ini orang bersih sudah, cuma melihat juga menang datang binian lakian awas jangan paluk terus kata kaisa. Ini ada kain kan cium mana juga, kain tang haji tuh binian nang tuh-tuhan cium-ciuman, jadi nang cucu hamok nih pion jen, makasih din laki-laki kan apa coba cium. Hujan ini tadi mbah babila lagi kesempatan mencium, ternyata bola bagalut bujur-jur. Cuma bala lihat juga terlakin lain kekanakan bayi itu dasar orang asli bujur-bujur kada berdosa. Ini orang yang berdosa juga dengan dibawa ibadah haji dengan lambang melontar jamroh. Ini hakikatnya melontarkan sifat-sifat nang kada baik nih. Makanya berdatang haji bagus, nang asalnya pelit sosial ini, asa perangutan insyaallah lah bakurihingan pulang, bahkan merangut terus gigi habis kan bagus lah. Bahkan film merangut pulang rumah. Nah, ayo ilmu tadi tuntut ilmu, karena akhir zaman kita ini lebih afdal nuntut ilmu daripada bawirid. Anjir misalnya langkas ini baca ini, tapi nuntut ilmunya kada, afdal nuntut ilmu. Makanya kesepakatan oleh panitia kadang-kadang mengiau guru mengisi membaca kitab. Setiap kampung, setiap kecamatan, per kecamatannya gini, itu mengadakan majelis hukumnya fardu kifayah. Bila kitab-kitab nang fardu ain nang dibaca gurunya di situ, maka masyarakatnya pun mahadiri fardu ain juga. Pandang ilmunya aja, jangan mandang orangnya. Bahkan mandang orangnya ngaliham sudah. Ya, pandang nang nyamannya aja tadi, insyaallah. Bah kailon ini mandang nyamannya, mandang lemposnya kada pang lagi. Cuma mandang tuhuk di nyamaninya, jadi kada bertetiwasan laki bini supaya sampai ke Tuhan tah bujur-bujur ayang, tapi Tuhan ayang kai pang ayang. Hadirin rahimakumullah. Itu tadi sebenarnya menakib adalah perjalanan Syekh Salman yang diuraikan oleh Syekh Siddiq Al-Madani, di mana beliau sebagai khalifah untuk tanah Arab, kota Madinah dan sekitarnya. Nah, dan dibagi-bagi wilayah kita Datuk Kelampayan. Ini nang menjabat sebagai wali kutubnya di zaman itu Datuk Kelampayan. Yang mulanya sahibul wilayahnya Enggan Kalimantan Selatan.
tapi sekalinya habis sa-Asia sidin. Akhirnya kalau sudah menjadi wali kutub, waliul gaus, ini seluruh dunia. Hanya berapa untung kita di Kabupaten Banjar ada bisi wali Allah Ta'ala menjabat wali kutub. Dan menurut keterangan kada bisa menjabat wali kutub lamun kada zuriatnya Rasulullah. Dan zuriat Datuk Lampayan memang raitan ke situ. Ben Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Maghribi Al-Hindi. Ini mukimnya di Jawa Tengah Abu Bakar tadi. Anak Abdullah tadi mengembara kasih tuh kemarin. Ini mungkin kan orang dahulu tuh bisi anak nah hebatnya disembunyikan. Nah, lalu ada sebagian kada dibuat Datuk Lampayan yang kita masyarakat Banjar berdiam-diam aja dah, cuma tetap aja bayakannya kada Habib Datuk Lampayan kada menjabat kutub sidin. Cuma mulai Abah Sidin Abdullah kada lagi tah begelar Habib nih Al-Banjari aja pulang nya kada apa-apa juga nang ianya tuh ilmunya juga. Lamun ilmunya nih putus apa kabar? Di Quran Allah berfirman terhadap Nabi Allah Nuh alaihi salam, innahu laysa min ahlik. Nuh Kan'an ini lain ahli ingkam. Nah, di mana putusnya Kan'an Nabi Nuh padahal anak kandung Nabi Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya kada soleh, buktinya kada soleh, kada bakti lan kuitan. Karena Nabi Nuh mendoakan Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan pian tinggal lagi nang kafir nih, habisakan sikat berataan, jangan ada lagi ketinggalan. Gawirnya menyesatakan orang aja. Si Kan'an itu golong di situ pada anak Nabi Nuh. Nah dari sinilah kita dengan segi amal bisa putus. Jangan bangga nih Datuk Bakar Ahmad Subusia seorang bakar mi. Mbah punya kada koma ikuti dari segi amalia ilmunya atau dengan kekayaan nang abah sosial nang anak pelit. Nah kan beda juga nih. Al-mukhalafah sababul firaq. Berlainan kada sejalan ini sabab terpisah. Dengan ilmu dan amal kita akan wujud dan lebih dekat kepada Rasulullah. Makanya tuntut ilmu, orang berilmu itu dekat dengan Rasulullah biasanya. Karena warisan Rasul adalah ilmu. Nah, bila kita kada menuntut innamal ilmu bitta'allum kata Rasul. Ilmu itu belajar. Mun kada belajar, kada mau juga. Disuruh belajar kada datang, disuruh paham kakada kan yang penting belajar. Nah, majelis ilmu paham kakada kan yang penting datang. Ya, pokoknya asal datang di mana majelis ilmu misalnya orang baca kitab Quran, hadis, tafsir atau kitab-kitab orang bahari. Kita datang di situ belajar sudah takwah benar kada mendengar sebiji-biji. Asal datang insya Allah dapat aja berkahnya. Cuma dia sesuaikan mun orang yang tak koreng empat jiwa koreng jangan mandam ketahuan orang sorong ketulian kan nya disesamarakan. Jadi nuntut ilmu ini kada menutup kemungkinan nang masih normal pendengaran, masih normal penglihatan, asal datang. Nah ini yang pentingnya majelis yang diadakan. Karena Rasulullah SAW idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Lamun ikam lewat dengan kebun surga farta'u, singgah mampir dulu jangan Nabi. Kila waman ya kila wa mariyadul jannah. Apa itu kebun surga? Qala majalisul ilmi. Majelis ilmu. Hanya yang dibaca orang situ tentang kewajiban. Ini pian laporan sekalinya banyak banget nasuya nang kada mandi wajib. Kayak apa hulu jar ulang apa nyumbahyang tapi mandi wajib kada. Hubungan lon bini bilang masya Allah lailan wa nahara bi ghairi hisab. Tapi mandi wajib kada bisa. Takuni jepin itu bacaannya kada bisa tak cipoe. Atau bisa juga mandi tapi lapas niatnya bergabung aja serumahan.
nawaitu sa'adah minas salamah Usman lillahi ta'ala. Maaf Usman lah. Kayun Usman Jon. Boborong serumahan. Kada mandi jua ngarannya nenek. Atau mandi jua tapi banyunya begadur. Nambahnya mau boy sok boyan kurancingannya tak buat pulang ke situ. Nah mustakmal banyunya nih kada sah jangan diwajibnya. Bercampur bang di sini mungkin saya bokonyong jangan coba-coba. Bisa bokonyong ayo aja situ. Bawa suasana orangnya hendak bercampur aja nawai turun nang bini tunjulnya nah mencaplong sak ditimbul lillahi ta'ala aja. Nah, so aja mandinya sudah asal baku cak kayak situ. Rukunnya gini dua aja, niat lawan menyampaikan banyu ke seluruh badan, anggota badan, nah hukumnya zahir. Masya Allah, ini perlu disampaikan juga kasihan. Nah, kawin perancaknya tapi mandi wajib ada ya Allah. Takun aja kadang-kadang ini, empat bini aja, empat itu berarti 8 susu tak. Bakali dua. Tapi sekalinya mandi wajib kada bisa kayak apa? Betakun koler. Makanan kakak ini pas tamin Tuhan nang mintu jual sama sekalinya oma. Lalu sembahyangnya dalam keadaan berhadas segalanya. Nah, kalau sedangkan sembahyang ini syaratnya suci badan, pakaian, tempat daripada najis. Mun tempat suci sudah, pakaian suci. Tapi nih badan ini nah badan ini sucinya zahiran wa batin. Suci badan daripada najis. Sucinya batin dengan bacaan-bacaan yang ada sudah. Jangan kedua bacaan, basumuhan apa bacaannya, basuh tangan apa bacaannya. Wih, ada juga aja. Padahal tuh di ibtidaiyah kan awalnya sudah belajar bacaan-bacaan ini. Cuma ngaran zaman ini ya ngaran mulai di TK diulah nyanyian. Makanya sangkan bahan bernyanyi padahal ini bacaan kewajiban. Mun kada diarahkan oleh abah umanya nang ini anak nah halus tadi. Semuanya diulah orang nyanyian pan bagus juga pang ini kan anak-anaknya hafal sudah. Anak Nabi ada 7. Pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Ibrahim. Ini orang rantau Ibrahim. Ketiga, keempat Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Benyanyian ini barang aja. Tahu dengaran barang. Karena lamun tahu dengarannya insya Allah itu tinggi kedudukannya asal nih bimbingannya ke depannya. Karena Nabi Allah Adam alaihissalam awal-awal dilajari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhidul asma. Dan sini kalahnya iblis. Nabi Adam tauhidul asma. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah melajari Nabi Adam segala nama-nama. Iblis kada tahu bulan, bintang, matahari, bidadari kata kese. Ya, tahu di Tuhan aja semacam itu iblis. Nah, kita bang umat Nabi Muhammad ingin tauhidul af'al gin selesai sudah. Af'al kawa menyatukan. Napa aja? Karena kada keluar daripada af'alullah beratan perbuatan Allah. Siapa yang berbuat? Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman ke-6 percaya dengan qada dan qadar baik dan jahat datang daripada Allah taala. Ilmunya nang datuk kelampaian bobulik nih. Sidin kada mau kitab kesanya. Sudah ilmunya 30 pak dalam otak sidin. Bulik kapal Belanda. Di kapal Belanda sampat kawin. Karena sakapal panglawan anak Raja Cinanya gelaan Pangeran Godok Tuan Guat melemparkan pertanyaan 10 pertanyaan lawan datuk kelampaian habis ke 10-nya dijawab sih. Itu ujana abah pulang balik pulang wahai Syekh Muhammad Arsad tanyakan nih
Datuk kalampayan betakun lawan Tuan Guat 3 masalah ya. 3 pertanyaan kada kau menjawab Tuan Guat. Akhirnya Tuan Guat menganjar, wahai abah, kawin akan aja ulun laki-laki itu. Ada tahu urusan lagi, padahal bini ada jadi kampung Datuk. Cuma kan kada bahapian hari kan kada viral. Wih ini hanya bokorihingan aja sudah viral. Mbahnya di HP viral, ada di Makkah pilar, di Selawar. Akhirnya engkawin Datuk kalampayan dalam kapal. Langsung Abah Sidin Jonama waliakan itu Pangeran Godok tadi Tuan Guat arem bisi anak alim-alim. Khalifah terus Syihabuddin, Khalifah Zainuddin. Siapa-siapa tuh nggak ada hafal gitu lah. Raitan kalainnya. Ini sudah nang alim benar. Ada nang pertama Tuan Datu Bajut ini kolehan anak Muhammad As'ad. Ya, Syarifah anak Datuk kalampayan Syarifah. Nah Syarifah tadi engkawin dan orang kampung Melayu ngaran Sidin Usman kolehan Mufti Datuk Muhammad As'ad. Nah dari As'ad ini menurunkan banyak tuh nang Pagatan di ujung Pandaran Abu Hamid ya. Abu Hamid cuma nang mana kata hujul Abu Hamid di Kaltim Tenggarong, Abu Tolha di Taniran, siapa? Sa'duddin atau Haji Muhammad Thohir. Wah bacaan di situ betakun kenapa jadi nang mana ianya Sa'duddin kah Muhammad Thohir kah? Ini sakanya ngaran asal Sa'duddin tapi di kampung panggilannya Haji Muhammad Thohir. Itu di Bali Datuk Ahmad mana Belimau. Ini kita ini parak jalan Bali Indo buting pang Bali bisa Belimau atau batu licin. Alim-alim semuanya menurunkan pulang karena tutusnya ini ada dengan amal ibadahnya. Datuk terima ibadat maka turun pun anak cucunya insya Allah ada pulang muncul. Yuhfadul aulad wa auladul aulad bi ta'atil ajdad. Nah, jadi kita zaman sekarang mun hendak bisi zuriat nang solehah aja pulang. Kita ini jadi orang sampai ibadat ilmu amal insya Allah disampatakan. Mun hendak di pasar belawasan pian kada ada habisnya waktu. Mengitungin 0 kalau udah habisnya ambil 0 nang menilayakan angka pulang. Satu tuh punya kada 0 kada ada nilainya. 1 tambahin 0 10 aja. Tambahin 0 sebiji lagi 100. Tambahin 0 lagi 1000. Tambahin 0 lagi 10.000. Nah, makin bertambah 0, makin bertambah itulah isinya. Tuh ngaji martabat 7 panggilan 1 lawan 0 tadi menyenolnya berisi titik iya amsalahnya kemana bukanya aja iya tuntut ilmu al-alam isyarah wa antal maksud al-alam isyarah wa antal maksud alam ini adalah isyarat berataan tapi anta nang dicari orang. Kenapa dia mencari ya belum dapat. Kamunya dapat kada mencari lagi pang kada jauh orangnya parah dengan cuma 0 tadi napa 1 tadi napa. Nah inilah nang pertanyaan Datuk kalampayan di kapal terhadap Tuan Guat tadi kada kau menjawab Sidin jawabannya apa kawini aku itu aja. Untung kada membelaki Datuk kalampayan orang alim jangan mandang Tuhannya pandang gagahnya. Mandang Tuhannya ya asa kada wani mandang gagahnya nenek mbah biar anom mun penggaringan kada apa juga ya atau anom tapi kasing duitan iya juga ta 5 tahun kasing gantian kutang wini
bingung kawan kenapa jar baju bini ikam tinggi sebelah sekalinya sebelahnya batali rapia al-alam isyarah wa antal maksud. Jadi kada sia-sia ini karamat sesaman seikungan muncul Datuk Kalampayan pewaris ilmu dan amal. Nah Datuk Kalampayan menyebarkan pulang lamun orang nang digodok dididik tangali sedikit lamun anak cucu sorong juga kawaja biar pemamai datang aja nya isok mbah apalagi hari pemamai 1000 aja mbare isok bakas dimamai 5.000 datang aja pulang nya nang ngaran kuitan lan anak nih kada tahu lagi ya berapa aja keperluan anak nang abah umah rela aja habis mengawinakan biar aja rela aja terjual pehumaan demi pehumaan anak tapi si anak jarang ya kalau jadi kadada istilah punah jasa si kuitan terhadap anak kada kau punah sudah beberapa zaman sahabat Rasulullah pun sudah pernah terjadi seorang laki-laki maharaku kuitannya sampai-sampai nang kuitan nindak behera kada diangkat kawisi kada tanelon belakang hibak tahi di belakang basuh. Sudah beberapa tahun gawian nangka ini datang kai Rasulullah wahai Rasulullah ulun abah nangka ini apakah punah jasa ulun lawan sirin ujar Nabi kada istilah punah ikam malah ini kuitan tahi di belakang ikhlas kalau ikhlas tapi dalam hati ikam bertanya apabila abah ini mati tapi kalau kuitan maharagu anaknya behera kami diasuhan kan kalau zaman dulu ini popok sudah korban nukar popok pulang bahari korban batang paham melayani anak seberat apapun orang tua maharagu anak tetap dalam hati ya Allah mempanjangkan umur anak sehatkan badannya jadikannya orang yang beriman karena menjadi orang yang beriman insya Allah selamat. Iman inilah sudah akhir zaman ini Masya Allah. Al-Quran sudah menyatakan wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kada beriman kebanyakan dengan Allah melainkan syirik. Bukti syirik lan kuitan wani. Ayo kemana-mana kita jarang pada ada nang wae haraya aja bersalaman lan kuitan. Padahal nyamannya weh ini sudah bahagian kau aja cuman abah kada sebahagian nah iya pokoknya kan hapi nang nyaman-nyaman aja dulu jauh di telinga jauh di mata dekat di telinga bahagian wih ini kau berhadapan sudah ada video terak video call nah kan kau berhadapan dinyamani sudah nah rupanya manusia nih karam di nyaman kadingat lagi siapa nang meulahakan nyaman maksudnya ingat akan nang meulahakan nyaman mun ingat di nyaman artinya abdun nikmah mun ingat nang meulahakan nyaman abdul mun'im nih dua aja kita sabar syukur sabar syukur karena yang terjadi kada keluar daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala takdir bertahan ya tinggal nyaman bersabar bersyukur mun nyepina kada nyaman bersabar jangan bemamai jangan betiwasan laki bini tahu aja aku tinggi darah juga masin menggangan abah nganyengin ini jana bata tiwasan sorong gangan mun laki bini kemasinan banyak bisa aja bini pemasin nang laki pahambar kalau cocok gitu nu karai sudah aja mah ini lengkap aja orang jual gangan ada gangan apa aja lengkap duitnya aja lagi nanti pian kada perlu sugih yang penting asal berduit tuh nyaman aja hidup di mana aja sudah biar kada sugih asal berduit mana nang dicari orang tak duit cuma gasan napa nanya bagus mana orang bahari mengarani duit lah kepanjangannya duit apa doa usaha wirid ikhlas tawakal disingkat duit oh itu aja mbah anu kada berusaha kalau lah dapat duit di rumah aja lain makomnya lain orang nang wali di karyawannya aja kelambu diguyang guguran aja duit
Sorong goyang ke lampu habis pempijit kukuran. Atau talisnya nang ukur iya. Ini banyak didikan Datuk Kelampayan. Nah dari Sesaman perjuangan Sirin Masya Allah. Terbang ini perjuangan Datuk Kelampayan asa mendidik anak cucu. Nah sama kalau di Jawa pakai kulit juga, kita pakai kulit juga, cuma beda kalau di Jawa Wali Songo pakai kulit tapi dengan wayang. Wayang kulit. Kita sini Datuk Kelampayan dengan kulit itu diulahkan Sirin terbang. Oh kenal bener aja, ada yang halus, terbang biasa, ada yang halus lagi, rawis. Cuman ini bisa tetap kawan ini kehalusan. Ya, kalau banyak kan digabung sasak langgar bunyi itu aja pulang. Ini cukup semacam aja tah. Banyak antik jo terbang nih dilihat jauh-jauh pina bulat sekali pada kita terbang. Nah itu antik kalau terbang ini jauh-jauh pina bulat terbang. Nah maka orang bahari terbang ganal bahadap aja pulang bapelitaan. Ngaran syairnya sudah hafal Masya Allah. Bunyinya tangtung itu aja kan. Tapi asiknya tadi dengan diiringi dengan syair-syair sehingga asik kita. Nah nang sudah ada iman asik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita asiknya kepada Allah ini berkat Sesaman berataan. Sejam sudah para ulama sedang ajak lawan lah. Waktu di sini jam 7 bang aja. Siapa nangkal selahu jamnya matanya kan. Mulai tadi kesinggarakan. Sangat dulu song aja jam 7. Jam 7 ke 11 kah dia panjang ke 11. Nang rusaknya apa ya? Perhatian nang rusak. Ini perhatian pakai baterai, pakai aki. Nah, baki pakai listrik. Nah, ayolah sudah kita berkasih Sesaman, mudah-mudahan dapat manfaat dan barokah berataan kita. Mungkin ini aja sekilas tentang daripada manaqib Sesaman Al-Madani. Mudah-mudahan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah sepanjang masa, dengan dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, mati beriman sempurna dan mendapatkan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kepada jamaah kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang sudah menunggu keberangkatan menuju Arafah, mudah-mudahan dapat mengerjakan ibadah haji dengan sempurna dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan jamaah itu diberikan kesehatan, sehat wal afiat, itu modal utama bulik membawa haji mabrur. Dan juga kita yang tertinggal ini mudah-mudahan berkat Datuk Kelampayan, berkat Abah Urus Kumpul, berkat Sesaman Al-Madani dan berkat masyaikh mudah-mudahan dimudahkan juga untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke sana. Mudah-mudahan dengan jalan apapun, karena Tuhan semuanya sutil aja. Bila sin menghendaki idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.